Kabar pernikahan Umi Pipik dengan Sunu, mantan vokalis band Mata, kini tengah menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat. Hal tersebut terjadi lantaran keduanya belum juga mau mengklarifikasi mengenai benar atau tidaknya berita tersebut. Bahkan diketahui, Umi Pipik terkesan menghindari banyak orang dan membatalkan secara mendadak aktivitasnya sebagai pembicara, serta menghilang dalam sebuah pengajian. Namun istri mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini mengunggah foto dirinya tengah berjalan seorang diri di akun Instagramnya. Dalam gambar tersebut, terlihat Umi Pipik mengenakan gamis hitam lengkap dengan hijab dan cadar dengan warna senada. Namun ada hal yang lebih mengejutkan warganet dalam unggahan tersebut. Umi Pipik menulis sebuah kalimat seolah menyindir seseorang seperti berikut. Dan kemarahan bisa, tentu sangat bisa membuat seseorang menjadi tidak bijaksana. Entah apa yang dimaksud dari kalimat tersebut, namun sebagian warganet justru memberikan kritikan pedas untuk Umi Pipik dan tidak sedikit yang mengaitkannya dengan istri Sunu. Sebagai seorang selebriti, Aura Kasih tentu memiliki pengeluaran tersendiri untuk perawatan wajah. Karena sebagai public figure, memang dituntut untuk selalu berpenampilan menarik di depan kamera. Namun tak diduga, Aura ternyata masih melakukan cara tradisional dalam mengatasi masalah jerawat di wajah. Setidaknya, ketika obat jerawat yang biasa digunakan habis tak bersisa, penyanyi seksi ini pun menggantinya dengan pasta gigi yang ditempelkannya pada bagian jerawat. Seperti yang terlihat dalam salah satu foto di media sosial Aura Kasih. Sambil memamerkan wajah mulusnya, mantan kekasih Glenn Fredly itu menulis, obat jerawat habis, gantinya pakai pasta gigi lebih cepat kering, lengkap dengan emotikon ketawa. Cara Aura menghilangkan jerawat dengan menggunakan pasta gigi memang populer di dunia kecantikan. Aura memang kerap mengungkap lelucon dan tingkah lucunya melalui Instagram pribadinya. Sebelum menjadikan pasta gigi sebagai obat jerawat sementara, Aura juga sempat memperlihatkan tingkah lucu lainnya seperti yang terlihat dalam foto yang diunggahnya pada 24 Oktober 2017 lalu. Ketika dirinya sedang berlibur ke Belanda, bukannya menjelaskan bangunan artistik yang menjadi latar belakang fotonya, Aura justru sibuk mencari koyo cabai lantaran merasa tak enak badan. Ibu aja, Lela Sari, yang pada semalam Aura Lela Sari. Anak yang bisa ngedoain orang tua, nggak ada lagi ya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin 20 November kemarin, sekitar pukul 8 malam, almarhum nenek rocker Laila Sari langsung disemayamkan keesokan paginya di tempat pemakaman umum Karet Bifak. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhumah terlebih dahulu dimandikan dan dikafani di rumah duka yang berlokasi di daerah Tangkiwut, Jakarta Barat. Ratusan pelayat pun berbondong-bondong hadir memberikan doa dan penghormatan terakhir untuk almarhumah. Ruang tengah yang sempit semakin terasa sesak dengan kehadiran keluarga dan juga kerabat yang terlihat khusyuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan sesekali diselingi oleh isak tangis yang tertahan karena terbayang-bayang sosok almarhumah yang selalu ceria semasa hidupnya. Kemudian jenazah pun langsung dibawa menuju masjid untuk disolatkan dengan pengawalan langsung dari pihak kepolisian agar proses pengantaran jenazah dapat berjalan lancar. Keadaan rumah duka yang berada di kawasan padat penduduk pun sempat membuat kewalahan lantaran jenazah harus dibawa melewati sebuah gang kecil dengan begitu banyaknya pelayat yang menumpuk memadati area rumah duka. Usai disolatkan, jenazah kemudian dibawa menggunakan mobil ambulans untuk dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bifak. Keadaan menjadi semakin pilu tatkala puluhan pasang mata tak kuasa membendung tangis saat menyaksikan jasad almarhumah perlahan-lahan dimasukkan ke dalam pusaranya. Miringin. Dihadapkan itunya, miringin Mek. Awas. Ikutan buka. Awas. Ikutannya buka. Allah.
Dengan kondisi yang masih terguncang, Maya, anak dari almarhumah Laila Sari, berusaha menjelaskan kronologis kepergian ibunya yang secara tiba-tiba. Wajahnya terlihat lemas dengan mata yang sayu, seakan masih tidak percaya jika ia telah kehilangan sosok ibu tercinta. Apa mikirin mama terus nggak kayak beban aku yang nggak keluar kayaknya apa mama kan mau keluar sekadar apa pulang dari shopping tiba-tiba udah ini apa tidur dia tidur nggak banyak tidur nggak tahu dia ini apa mau langsung nyesek napasnya nggak ini lagi mama dari kamar mandi ya udah pas langsung ke dalam langsung ke kamar tidur udah nggak bisa napas lagi nyesek mamanya. Kepergian almarhumah Laila Sari memang tidak pernah diduga oleh keluarga. Pasalnya, selama 82 tahun masa hidupnya, almarhumah tidak pernah memiliki riwayat penyakit berat. Kalau secara penyakit sih, sejarahnya nggak ada ya spesifikasi yang penyakit itu. Iya, kalau dia kan memang penyakitnya paling angin. Nggak pernah minum obat, jadi coba dikerik aja gitu. Jadi kalau spesifikasi penyakit atau riwayat penyakit itu kelihatannya memang nggak, kalaupun ada memang nggak pernah kelihatan. Dia nggak pernah menunjukkan dia tuh sakit yang kira-kira sakit itu ada gejala kayak kronis gitu kan, parah enggak. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal memanggil. Begitu juga dengan keluarga almarhumah Laila Sari yang tidak pernah membayangkan jika pada akhirnya almarhumah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa secara tiba-tiba beberapa saat setelah dirinya baru saja usai menjalani syuting di salah satu stasiun TV swasta. Enggak ada firasat apa-apa kita. Enggak sakit. Kita masih bercanda-canda, iya. Enggak, kalau lagi terakhir mah dia nggak bisa ngomong apa-apa. Enggak, cuman udah ngapa-ngapa napasnya, iya, jadi nggak bisa lagi dianya. Cuma sebelumnya memang dia pernah bilang, anak-anak jangan nakal katanya, kamu juga harus cari suami yang benar, gitu doang mama. Takutnya kan nggak bisa itu ninggalin. Semasa hidupnya, sosok almarhumah merupakan sosok nenek yang sangat lincah dan selalu mengundang decak kagum di setiap penampilannya. Dikatakan Dani, keponakan dari almarhumah, meskipun tubuh almarhumah terkadang tidak mampu lagi menopang kerasnya kehidupan, beliau tetap berusaha menjadi tulang punggung keluarga demi membiayai kehidupan anak, cucu, dan cicitnya hingga akhir menutup mata. Saat mengenang kebaikan almarhumah, hati Maya pun menjadi sedih. Waktu pertama kali mengetahui jika ibunda tercinta menutup usia ketika dirinya baru saja berbaikan dengan sang ibunda. Setelah sebelumnya sempat terjadi perang dingin yang menyebabkan keduanya mogok bicara selama beberapa waktu. Kalau buat saya itu dia tuh Wonder Woman-nya. Iya, kenapa? Karena dia berjuang ya di dalam perjalanan hidupnya, tapi bukan untuk hidup dia. Dia berjuang itu mencari nafkah dan kemudian itu benar-benar hampir sepenuhnya itu dia gunakan untuk menopang tanggung jawabnya sama keluarga. Anaknya nggak kerja, ya kemudian anaknya 2, terus sama cicitnya 1. Jadi semua ya memang ditopang oleh Nenek Lela. Mama sih bagi aku sosok yang baik buat aku, sayang sama aku. Masih dari kecil aku sayang aku sama cucu-cucunya, dan kalau dia shopping pulangnya selalu bawa makanan untuk anak-anak. Iya. Jadi bagi aku ya mama ya nggak bakal aku lupain, apalagi waktu aku lagi hamil dia selalu nggak boleh aku kerja, nggak boleh apa sama mama. Mesti dia itu aku suruh ini aja, tapi aku ya namanya ini mama. Jadi nggak dia mandiin aku, keramasin aku. Makanya aku nggak pernah ngelupain mama. Maka semenjak mama jauh sama aku, di situ aku jadinya sedih. Makanya tadi pas kemarin mama udah akur sama aku, tiba-tiba udah nggak ada lagi. Di sisa hidupnya, almarhumah dapat dibilang hidup dalam keadaan memprihatinkan. Alih-alih menikmati masa tuanya dengan nyaman, Laila Sari terkadang justru harus menggigit jari karena ia sering kehabisan uang untuk membiayai makan keluarga sehari-hari. Bahkan selembar uang untuk membeli beras pun kadang tidak dimiliki. Kadang kesulitan yang dia sering terdesak itu justru untuk makan. Biasanya saya tahu informasi dari ibu. Jadi sampai telepon saya dan tengokin Uwa, ya kasihlah dia
Mas, itu udah nggak punya beras sama sekali. Di akhir-akhir sebelum meninggalnya, dia cuma punya niat itu pengen punya uang buat memperbaiki ruang belakangnya itu yang bocor, itu aja. Ariel Tatum nampaknya semakin berbunga-bunga menjalani hubungannya dengan pesepak bola Ryuji Utomo. Hal tersebut terlihat dari ungkapan perasaan cintanya untuk sang kekasih yang diposting dalam akun Instagramnya. Perempuan berusia 21 tahun ini berkali-kali menulis kalimat manis hingga puisi cinta untuk Ryuji. Contohnya seperti foto berikut ini. Foto yang menunjukkan pose mesra Ariel dengan Ryuji di tengah lingkungan alam nan asri lengkap dengan sungai dan air terjunnya. Dalam keterangan foto tersebut, Ariel secara tersirat mengungkapkan bahwa dirinya beruntung lantaran memiliki Ryuji sebagai kekasihnya. Jika kau cukup beruntung menemukan seseorang yang mampu memberikan ketenangan pada hati dan jiwamu, jangan pernah merelakannya pergi. Namun adanya foto dan caption tersebut nyatanya memancing warganet untuk berkomentar dan menyambung-nyambungkan hubungan mereka dengan Yuki Kato. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, Yuki merupakan mantan kekasih Ryuji yang juga merupakan sahabat dekat Ariel. Menerima komentar demikian, Ariel pun mencoba meluruskan dengan menuliskan kata-kata yang menerangkan perihal hubungan mereka bertiga. Sampai di sini saja ya. Nantikan video selanjutnya.